Halo sahabat tani, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk terus belajar dan berkembang di dunia pertanian. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu cara berkebun kakao secara berkelanjutan dan ramah lingkungan, yaitu dengan menggunakan kotoran kambing sebagai pupuk organik utama. Banyak petani kakao saat ini mulai beralih ke pola organik, karena selain menjaga tanah tetap subur, juga bisa menghemat biaya produksi dan menjaga kualitas biji kakao agar lebih alami. Nah, di video ini, saya akan tunjukkan bagaimana pupuk kotoran kambing yang sudah jadi bisa langsung kita gunakan untuk tanaman kakao, berapa banyak takaran yang ideal, dan apa saja manfaatnya bagi pertumbuhan tanaman. Jadi, tonton sampai selesai ya, karena kita akan bahas banyak hal menarik seputar pola tanam kakao organik berkelanjutan. Sahabat tani, berbicara tentang berkebun kakao berkelanjutan, artinya kita tidak hanya fokus pada hasil panen, tapi juga pada kesehatan tanah, keseimbangan ekosistem, dan keberlanjutan jangka panjang. Kakao merupakan tanaman tahunan yang bisa berproduksi puluhan tahun. Jadi, menjaga kondisi tanah dan lingkungannya adalah kunci utama agar pohon tetap produktif dalam waktu lama. Dalam pola berkelanjutan, kita berusaha mengurangi penggunaan pupuk kimia dan pestisida sintetis, serta menggantinya dengan bahan organik seperti kompos, pupuk kandang, dan sisa-sisa tanaman. Tujuannya bukan hanya untuk menekan biaya, tapi juga untuk membangun sistem tanah yang hidup, penuh mikroorganisme yang bermanfaat bagi akar tanaman kakao. Nah, salah satu bahan organik terbaik yang bisa kita manfaatkan dengan mudah adalah kotoran kambing. Karena selain mudah didapat, kandungan haranya juga cukup tinggi dan stabil. Kotoran kambing sudah lama dikenal sebagai pupuk organik padat yang sangat baik untuk berbagai tanaman, termasuk kakao. Keunggulan utama kotoran kambing adalah teksturnya yang kering, tidak terlalu lembab, dan kaya nutrisi, terutama unsur nitrogen, fosfor atau P, untuk pembentukan akar dan bunga, serta kalium atau K untuk kekuatan batang dan buah. Selain itu, di dalam kotoran kambing terdapat mikroorganisme alami yang berfungsi memperbaiki struktur tanah dan menambah kandungan bahan organik. Kalau kita lihat di video ini, kotoran kambing yang sudah dikeringkan dan difermentasi alami memiliki bentuk yang padat tapi mudah hancur ketika dipegang. Warnanya coklat tua kehitaman, tanda bahwa pupuk sudah matang dan siap digunakan. Pupuk seperti ini sangat aman, tidak panas untuk tanaman, dan bisa langsung ditaburkan di sekitar pangkal batang kakao. Nah, yang sedang kita lihat sekarang adalah pupuk kotoran kambing yang sudah siap digunakan, sudah dikeringkan dan dikemas dalam karung. Biasanya, satu karung berisi sekitar 30-40 kg pupuk kering, tergantung ukuran dan kadar airnya. Dalam praktek di kebun, pupuk seperti ini bisa langsung digunakan tanpa perlu dicampur bahan lain. Jadi ketika kamu punya bahan seperti ini, kamu tinggal menaburkannya langsung ke tanah di sekitar pangkal pohon kakao. Kotoran kambing akan perlahan-lahan terurai oleh air hujan dan mikroorganisme tanah, lalu melepaskan unsur hara secara bertahap, sehingga tanaman mendapat nutrisi terus-menerus dalam jangka waktu lama. Ini berbeda dengan pupuk kimia, yang cepat larut tapi cepat habis. Jadi kamu tidak perlu berulang kali menggunakan pupuk kimia. Sekarang kita lihat bagaimana cara pengaplikasian kotoran kambing pada tanaman kakao. Dalam contoh ini saya menggunakan 1 karung kotoran kambing untuk 2 pohon kakao. Caranya cukup sederhana, buka karungnya, lalu ambil setengah bagian pupuk untuk pohon pertama dan sisanya untuk pohon kedua. Taburkan pupuk secara merata di sekitar area perakaran pohon, kira-kira dengan jarak 30-50 cm dari batang utama. Setelah ditabur, ratakan dan tutup sedikit dengan tanah, supaya pupuk tidak mudah terbawa air hujan dan proses pelapukannya lebih efisien. Kalau dilakukan dengan rutin, misalnya setiap 2-3 bulan sekali, tanaman kakao akan menunjukkan perubahan yang signifikan. Daun lebih hijau, bunga lebih banyak, dan buah lebih sehat. Selain itu, tanah di sekitar pohon juga akan terasa lebih gembur dan tidak cepat kering, karena bahan organik dari pupuk membantu menahan kelembapan. Sahabat tani, manfaat penggunaan pupuk organik dari kotoran kambing ini tidak hanya terlihat pada musim tanam sekarang saja. Dalam jangka panjang, ia memberikan dampak besar terhadap kesehatan tanah dan produktivitas kebun kakao. Pertama, kandungan bahan organik meningkatkan kemampuan tanah menyimpan air, sangat penting terutama di musim kemarau. Kedua, tanah menjadi lebih kaya akan mikroba dan cacing tanah yang berperan penting dalam proses pelapukan dan pembentukan humus. Ketiga,
sistem akar tanaman kakao akan tumbuh lebih luas dan kuat, sehingga mampu menyerap unsur hara lebih baik. Dengan begitu, pohon kakao menjadi lebih tahan terhadap stres cuaca dan lebih kuat menghadapi serangan akar penyakit. Selain itu, sistem ini juga mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia yang harganya sering tidak stabil. Jadi selain ramah lingkungan, penggunaan pupuk kotoran kambing juga menguntungkan secara ekonomi bagi petani. Jadi sahabat tani, dari apa yang kita lihat hari ini bisa kita simpulkan bahwa kotoran kambing adalah sumber pupuk organik yang sangat potensial untuk tanaman kakao. Dengan cara penggunaan yang sederhana dan rutin, kita bisa menjaga tanah tetap subur, tanaman tetap sehat, dan hasil panen meningkat dari waktu ke waktu. Inilah salah satu langkah nyata menuju pertanian kakao berkelanjutan, di mana kita menanam bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk masa depan anak cucu kita nanti. Jadi buat sahabat tani yang punya akses ke peternakan kambing, jangan biarkan kotorannya terbuang percuma. Manfaatkan sebagai pupuk alami untuk kebun kakao atau tanaman lainnya. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya saya bisa terus membuat konten edukasi pertanian yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.